Ini wanita kan pernah merasakan sakitnya bagaimana suaminya diambil sama perempuan lain. Kok bisa tega gitu melakukan hal yang sama gitu loh. Hal yang pernah dia rasakan, dia sendiri juga pasti nggak kuat ya. Setelah resmi dipolisikan oleh Wardah Tinamawa pada Sabtu 22 November 2025 terkait dugaan perselingkuhan, Inara Rusli menyampaikan permintaan maaf. Namun, hanya ditujukan kepada manajernya Karina Putri. Karina Putri menjelaskan bahwa permintaan maaf itu bukan berarti Inara membenarkan dirinya terlibat dalam kasus perzinaan dengan Insanul Fahmi. Permintaan maaf tersebut disampaikan Inara karena merasa pemberitaan mengenai laporan polisi ini menimbulkan kegaduhan. Inara menyadari bahwa berita tersebut telah mengganggu pekerjaan dan membuat beberapa klien mulai mempertanyakan kebenaran kabar yang beredar. Karina Putri menegaskan bahwa Inara belum mengucapkan kata-kata penyesalan secara langsung, mengingat kasus ini masih dalam tahap dugaan dan belum terbukti kebenarannya. Karina, yang juga sudah menganggap Inara seperti kakaknya sendiri, mengaku menaruh kekecewaan atas munculnya kabar tersebut. Namun, ia memilih menahan diri untuk menghakimi. Karina menyatakan kecewa karena adanya pemberitaan negatif, tetapi akan menerima dengan syukur jika Inara tidak bersalah, atau sebaliknya, rasa kecewa itu akan memuncak jika tuduhan tersebut terbukti benar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dari kasus Inara Rusli dan Jule, kita belajar bahwa pakaian tertutup itu nggak menjamin orang itu baik. Ya emang nggak menjamin, emang siapa yang ngejamin? Ya nggak ada yang ngejamin. Teman-teman kita yang muslim itu pakai pakaian tertutup karena itu kewajibannya mereka. Sama kayak orang Kristen tiap minggu ke gereja. Emang kalau orang tiap minggu ke gereja udah pasti jaminan baik? Kan nggak juga. Emang orang kalau pakai kalung salib udah jaminan orang itu baik dan tidak melakukan kesalahan duniawi? Enggak juga. Feeling seorang istri itu sangat kuat. Mau kamu sembunyiin kayak gimana pun tetap akan ketahuan juga. Mau kamu simpen bangkai serapi mungkin tetap akan kecium juga. Karena istri itu punya insting dan punya backingan yang sangat kuat. Jangan main-main sama backingan istri. Dia punya backingan tanpa kamu lihat, yaitu Tuhan. Dan kalau kamu mau hidup kamu bahagia, rezeki kamu lancar, apapun yang kamu kerjakan sukses, bahagiakan istri kamu. Jangan sakitin dia, jangan berbohong, jangan selingkuh. Paham sayang? Gue kasih tahu sekali lagi ya, yang bagi perebut suami orang, perebut laki orang, merusak kebahagiaan cewek lain, ya jangan sok-sok postingan ulang lu atau bentukan lu kayak orang-orang tersakiti, ya, yang ngerasa diri lu terzolimi. Lu nyadar gak lu yang nyakitin orang? Apalagi postingan ulangnya kayak orang bener, kayak orang taat agama, kayak orang-orang tersakiti. Terus abis itu dengan dalih-dalih, kapan ya Allah aku menemukan kebahagiaanku. Hey, bodoh, agak sadar. Ya ini dipakai, kalau nggak punya malu, nggak punya harga diri, minimal ini punya. Oke? Ya, yang namanya elu gak bakalan bahagia sampai kapanpun. Najis lu seumur hidup. Ini berita fitnah atau fakta ya? Inara Rusli yang tadinya diselingkuhi sekarang malah jadi perusak hubungan rumah tangga orang lain. Seorang konten kreator bernama Wardah Tinamawa melaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya. Ini bukan hanya sekedar tuduhan, tapi Wardah Tina mempunyai bukti kuat berupa rekaman CCTV. Di rekaman CCTV tersebut terlihat Inara Rusli dan suaminya Wardah Tinamawa melakukan hal yang tidak wajar. Laporan Wardah Tinamawa tentang tindak pidana perzinahan dan perselingkuhan belum ada pemeriksaan lebih lanjut dan belum ada pemanggilan pihak terkait. Inara Rusli, lu kan pernah diselingkuhin, lu harusnya tahu dong gimana rasanya diselingkuhin. Sekarang malah lu jadi perusak hubungan orang lain. Emang bener perselingkuhan itu nggak perlu cantik, perlunya nggak tahu diri aja. Buat perempuan selingkuhan, gue pengen tanya deh, kalau suami orang yang dekat sama lo itu mengeluhkan tentang rumah tangganya, lo percaya? Kalau laki-laki pengkhianat ini menjanjikan sesuatu sama lo percaya? Kalau si buaya ini bilang kalau dia lagi proses cerai, lo percaya?
Gua nggak tahu ya, lo mainnya sejauh apa. Tapi sini gue kasih tahu, semua cerita yang dijual sama laki-laki pembual yang lo percaya itu bunyinya kurang lebih sama dengan cerita-cerita yang keluar dari mulut-mulut ribuan laki-laki pelit yang pengen main perempuan. Coba deh dipikir ulang, dapat apa aja sih lo selama pacaran selain janji-janji dan kata-kata manis? Lo pikir lo istimewa kan? Tapi kenapa istri Sanya yang tetap jadi prioritas utama? Lo percaya yang kalian jalanin itu cinta? Lo percaya dia bakalan ninggalin bininya? Lo percaya dia nggak bakalan selingkuh lagi? Lo percaya sesuatu hal yang dibulai dengan kebohongan? Semua perempuan itu berharga, Besti. Kalau lu belum bisa menemukan orang atau laki-laki yang bisa menghargai lu, setidaknya lu yang menghargai diri sendiri. Gue juga kaget. Tadi malam itu kayaknya belum ada ini berita ya. Pagi-pagi gue liat komentar, gue liat DM, cuy bahas itu si Inara Rusli, ih aneh deh. Gue bingung apa sih yang aneh? Loh, pas gue liat gue juga merinding banget. Merindingnya kenapa? Kalau emang ini benar terjadi, ini wanita kan pernah merasakan sakitnya bagaimana suaminya diambil sama perempuan lain. Kok bisa tega gitu melakukan hal yang sama gitu loh. Hal yang pernah dia rasakan, dia sendiri juga pasti nggak kuat ya. Pasti pernah nangis, ngerasa hancur hati, meyakinkan sama anak-anaknya bahwa semua baik-baik saja. Kok bisa tega melakukan hal yang sama begitu loh. Tapi gue belum bisa banyak ngomong, apalagi ngomel-ngomel. Ada deh langsung gue ngomel-ngomel. Masalahnya kan buktinya CCTV, kita nggak tahu itu bukti CCTV-nya seperti apa ya. Akuratkah menyatakan bahwa itu memang perselingkuhan. Jadi nggak bisa ngomong terlalu jauh juga. Cuma dari pihak istri sah, katanya si IR ini sudah mengakui bahwasanya memang itu benar terjadi. Cuman kita belum tahu, belum memastikan seperti apa lagi. Tapi kalau emang benar, Retaknya rumah tangga pada dasarnya bukan orang lain di luar sana yang menghancurkan, tapi retaknya rumah tangga adalah pasangan yang membuat hancur rumah tangga antara istri dan suami. Itu yang menghancurkan, bukan orang ketiga. Orang ketiga kalau tidak dibukakan pintu hati ini, kalau kita tolak, tidak mungkin memaksakan diri. Ini di kehidupan saya nyata. Kenapa kamu tak lari aja? Kenapa kamu tak pergi? Kenapa kamu mau ngurus suamimu? Kebahagiaan yang hakiki bukan setakat di dunia. Kebahagiaan yang hakiki yang kita harapkan adalah dari dunia sampai akhirat, kelak bersama. Sahabat, kalau saya mengukurnya dari hawa nafsu, dari materi, mungkin dari 13 tahun yang lalu udah saya lari, tapi saya bukan itu yang saya cari. Pertama, kita menikah karena apa? Menikah karena Allah. Yang kedua, kita menjalankan rumah tangga, menjalankan pernikahan itu karena apa? Karena ibadah. Apapun yang kita lakukan dalam hidup rumah tangga itu adalah ibadah, selagi kita di jalan yang benar. Jadi jangan takut, jangan resah, jangan takut kamu miskin, jangan takut kamu enggak makan. Karena Allah memberikan rezeki mengalir dari pintu mana saja kalau niatnya baik. Tapi kalau niatnya menikah karena materi, ketika materi pasanganmu enggak ada, maka cinta itu akan hilang. Tapi kalau kamu menikahnya karena Allah, menjalankan pernikahan itu karena ibadah, walaupun pasangan jatuh sakit sekalipun tak bekerja lagi, tapi kamu tetap sayang, tetap cinta, tetap berusaha, berjuang. Jadi berhati-hati dengan hasutan-hasutan mulut manusia. Kalau kamu perempuan baik-baik ya gak mungkin suka sama suami orang. Kalau perempuan baik-baik, walaupun suami orang ngejar-ngejar kamu, lari atau anjing, kalau dikejar-kejar mah. Kalau perempuan yang terhormat mah ibaratnya ditolak suami orang itu kalau suka sama kamu. Coba kalau laki-laki kalau ditolak sama kamu, gak mungkin kejar-kejar. Otak kalau dikepake, emang gak, kalau ngenemuin suami orang gak dapet duit ya. Kalau duda, berondong, nggak ada duitnya ya. Dibandingkan suami orang banyak duitnya, itu pun ngebohongin dari bininya, masih sama kamu. Belum tentu bininya itu ikhlas sama kamu, dikasihin kamu. Pelakor, kamu enak-enak, uang dari suami orang, beli ini, ya kan? Ntar kamu rasain ntar suatu saat nanti, nggak ikhlas dari istri sahnya. Gak bakalan selamanya itu kamu gak bakalan bahagia. Catat omongan aku ya. Karma itu berlaku, nggak usah di akhirat, dalam dunia udah ketahuan manusia suka ngerebut suami orang itu. Rasa bangga suami orang ya, mendapatkan laki orang. Jelas-jelas lah kalau laki orang mah ngasih makan enggak, nyuci bajunya enggak, cuma bisanya diewe doang maunya.
Coba kalau istri sama ngurusin anaknya, ngurusin baju lakinya, segala-gala diurusin. Kalau istri sahnya mah enak, kalau jadi pelakor mah emang bener. Tapi liatin aja nanti.